Halo semuanya, Assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga kebaikan selalu ada ya buat kita, amin. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Semoga puasa kita kali ini dilancarkan hingga selesai nanti. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi seputar Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang di dalamnya memuat bagaimana menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP yang terbaru dan akan diterapkan di bulan Juli nanti. Tapi seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini selengkapnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, penyusunan rencana SKP. Penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah. Penyusunan rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dan pejabat penilai kinerja dan atau pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja dan wajib mencerminkan penyelarasan dan penjabaran sasaran kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung. Penyusunan SKP dimulai pada tahun anggaran sebelumnya, selaras dengan penyusunan rencana kerja tahunan instansi pemerintah dan perjanjian kinerja. Dalam hal pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu kedua bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan rencana SKP, maka pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja menyusun rencana SKP melalui penyelarasan dan penjabaran strategi untuk mencapai sasaran kinerja organisasi, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung yang diturunkan ke pegawai. Rencana kinerja pada SKP dituliskan menggunakan kalimat yang menggambarkan pencapaian atau hasil, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan. Sebelum melakukan penyusunan rencana SKP, pegawai harus memahami perbedaan pencapaian atau hasil, aktivitas, dan kategori pekerjaan yang digunakan untuk menyatakan rencana kinerja pada SKP. Kawan, tahapan penyusunan rencana SKP dibedakan atas tahapan penyusunan rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, dan tahapan penyusunan rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Kawan, di sesi kali ini saya akan membahas tentang tahapan penyusunan rencana SKP bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Pedoman ini menyediakan dua model tahapan penyusunan rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Yang pertama, tahapan penyusunan rencana SKP model dasar atau inisiasi memuat tahapan wajib atau tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan rencana SKP. Tahapan ini dapat digunakan pada instansi pemerintah yang akan atau sedang membangun sistem manajemen kinerja PNS. Tahapan penyusunan rencana SKP model dasar atau inisiasi terdiri atas melihat gambar keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan unit kerja dan instansi. Kemudian, membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai dengan matriks pembagian peran dan hasil. Menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP, menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format rencana SKP, menetapkan target pada format rencana SKP, dan menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran SKP pejabat fungsional. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan penyusunan rencana SKP model pengembangan memuat seluruh tahapan penyusunan rencana SKP pada model dasar atau inisiasi yang ditambahkan dengan dua tahapan sebagai bentuk pengembangan terhadap SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Tahapan ini dapat digunakan pada instansi pemerintah yang telah membangun sistem manajemen kinerja PNS. Tahapan penyusunan rencana SKP model pengembangan terdiri dari melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan unit kerja atau instansi, membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim atau kelompok kerja sesuai matrik pembagian peran dan hasil, menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP,
menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format rencana SKP, menetapkan target pada format rencana SKP, mengembangkan kategori penilaian kinerja pada format rencana SKP, dan tahapan ini merupakan tahap yang membedakan dengan model dasar inisiasi, kemudian menentukan cara memantau kinerja pada format rencana SKP, dan tahap ini juga merupakan tahapan yang membedakan dengan model dasar atau inisiasi, dan selanjutnya menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk jabatan fungsional. Kawan, tahapan penyusunan rencana SKP pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan model dasar inisiasi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, memperhatikan rencana strategis atau Renstra, dan rencana kerja tahunan atau RKT unit kerja dan instansi. Tahap ini mengulang seluruh tahapan penyusunan rencana SKP pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri. Tahap kedua, membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja, kelompok kerja sesuai dengan matriks pembagian peran dan hasil. Dalam membagi peran seluruh individu pada tim kerja, karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama, pedoman ini menyediakan dua cara, yaitu menggunakan metode direct cascading atau non-direct cascading. Instansi menggunakan salah satu metode tersebut untuk membagi setiap rencana kinerja atasan langsung dengan mempertimbangkan jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan yang ada di masing-masing unit kerja. Metode direct cascading atau non-direct cascading ini terlebih dahulu digunakan untuk menentukan peran koordinator atau ketua tim kerja atau kelompok kerja, dan kemudian dilanjutkan untuk menentukan peran seluruh individu di bawah tim kerja dalam pencapaian rencana kinerja atasan langsungnya. Kawan, metode cascading langsung atau direct cascading. Metode direct cascading tepat digunakan untuk instansi pemerintah yang memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja unit kerja yang jelas dan dapat dibagi berdasarkan aspek, wilayah, dan atau beban target kuantitatif. Pendekatan pembagian aspek. Pendekatan pembagian aspek digunakan jika indikator kinerja individu atasan langsung dapat dipecah menjadi beberapa. Yang pertama, aspek atau subaspek, komponen, unsur, kriteria, dan atau tahapan kunci dalam menghasilkan produk, sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau SOP atau panduan lainnya. Dengan demikian, individu dalam tim kerja akan mengintervensi aspek, subaspek, komponen, unsur, kriteria, dan atau tahapan kunci yang sesuai dengan bidang tugasnya. Sebagai contoh, nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA dibagi ke tim kerja berdasarkan 12 aspek indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018. Yang kedua, tahapan dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 yang terdiri atas perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Pejabat pimpinan tinggi Pratama memiliki indikator kinerja, presentasi penyelesaian peraturan dengan target disahkan atau ditetapkan, sehingga koordinator atau ketua tim di bawahnya memiliki peran untuk menyelesaikan draft atau rancangan peraturan yang siap untuk dilakukan di bahasan. Dengan demikian, terlihat bahwa setiap tahapan tersebut memiliki output yang saling terkait, sehingga ketika satu tahapan belum terselesaikan, tidak dapat dilanjutkan untuk tahapan yang lain. Kemudian, pendekatan pembagian wilayah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membagi indikator kinerja pada unit kerja kepada seluruh tim kerja berdasarkan wilayah kerja. Sebagai contoh, indikator kinerja unit kerja, jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem manajemen kinerja kategori baik ke atas, dibagi kepada seluruh tim kerja di bawahnya berdasarkan wilayah 1, meliputi Jawa dan Sumatera,
Wilayah 2 meliputi Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan wilayah 3 meliputi Papua dan Maluku, sehingga untuk koordinator wilayah 1 memiliki indikator kinerja, jumlah instansi pemerintah yang menerapkan sistem manajemen kinerja kategori baik ke atas di wilayah 1, dan begitu juga berlaku untuk koordinator wilayah 2 dan wilayah 3. Yang selanjutnya, pendekatan pembagian beban target kuantitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membagi beban target pada indikator kinerja dan target pada unit kerja kepada seluruh tim kerja. Sebagai contoh, indikator kinerja unit kerja jumlah produksi perikanan budidaya memiliki target 10 ton. Indikator kinerja dan target tersebut kemudian dibagi ke masing-masing tim kerja. Kepala Bidang Budidaya Air Tawar mendapatkan target 5 ton produksi perikanan dari sektor air tawar. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Air Payau mendapatkan target 5 ton produksi perikanan dari sektor air payau. Kawan, selanjutnya, rencana kinerja tim kerja yang diperoleh dari metode direct cascading menghasilkan outcome antara rencana kinerja tim kerja yang diperoleh dari metode direct cascading berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana kinerja atasan langsungnya, sehingga pencapaian rencana kinerja tim kerja akan merepresentasikan pencapaian rencana kinerja atasan langsungnya. Yang selanjutnya, rencana kinerja atasan langsung yang dijabarkan kepada tim kerja di bawahnya menggunakan metode direct cascading, nilai capaiannya tidak ikut diperhitungkan dalam perhitungan penilaian kinerja koordinator, ketua tim kerja, atau kelompok kerja tersebut. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Pung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tidak lupa tonton terus video-video saya berikutnya terkait penyusunan SKP.